Salam sejahtera, shalom. Puji Tuhan. Saya bersyukur pagi hari ini dapat diberi kesempatan untuk melayani Tuhan dan berbagi kebenaran firman Allah. Memang kadang-kadang dalam hidup itu ada masa-masa di mana kita kondisi bisa saja mengalami kelemahan, tetapi Tuhan selalu menyediakan kekuatan bagi kita. Itu yang kita amini. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Allah di bawah subtema Allah menyediakan. Allah menyediakan di Keluaran pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima akan menjadi dua ayat yang memandu kita dari renungan firman pagi hari ini. Judul di teks pasal 16 adalah mana yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel. Jadi mana, lalu di sana ada Sabat. Bapak Ibu sekalian, kita akan baca bagian firman itu bersama-sama. Kalau sudah menemukan, dan kita bisa dilihat juga di full screen. Saya hitung 1 sampai 3 lalu kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan itu. Sampun nopo derek. Oke, monggo sesarengan bersama-sama kita akan baca ya. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Nah, amin. Bapak Ibu, memang temanya Allah menyediakan. Tetapi ada bagian-bagian yang nanti kita oncei, kita akan kupas secara lebih dalam detail di dalam bagian ini supaya kita mengerti bahwa waktu kita menangkap tema ini, saya tidak lagi berbicara tentang masalah bahwa semua hal itu pasti tersedia. Semua pasti tersedia. Saya ingat dengan satu kalimat yang saya baca beberapa hari ini. Dia katakan di sana dalam tulisan itu, apa yang kita doakan, itu juga yang kita kerjakan. Dan apa yang kita kerjakan, itu seharusnya yang kita doakan. Banyak orang sudah mendoakan sesuatu, tapi tidak mengerjakan bagiannya. Banyak orang yang mengerjakan pekerjaannya, tapi lupa mendoakannya. Maka dua-dua bagian itu harus berjalan secara seiring. Nah, kita lihat umat Israel ini, mereka bukan berdoa, tapi mereka berkeluh kesah karena makan yang mereka butuhkan tidak tersedia. Lalu mereka kemudian menjadi berkeluh kesah. Nah, lihat, yang berkeluh kesah, yang lagi grundel aja diberi, apalagi yang berdoa dengan iman. Nah, itu loh. Bapak Ibu perhatikan di sini, orang yang grundel aja itu diberi, apalagi orang yang dapat beriman kepada Allah. Mosok kita ini tidak disediakan. Tapi banyak orang dalam hidup itu tidak menyadari prinsip-prinsip. Bukan masalah pemberiannya, tapi bagaimana kualitas penerimaannya. Nah, saya ulang sekali lagi. Bukan masalah Allah memberikannya atau pemberian itu sendiri, tapi bagaimana kita berkualitas menerimanya. Kalau kita terima dalam keadaan jengkel-jengkel itu kan bukan berkat, tapi sesuatu hal yang membuat kita kehilangan justru malah berkat dari apa yang kita terima itu. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ulang lagi kalimat saya. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sedang berdoa, mendoakan sesuatu, apa yang kita doakan itu kita juga harus mengerjakan apa yang kita doakan itu. Dan apa yang kita doakan itu juga yang kita harus mengerjakannya. Contoh, Tuhan beri kami makanan yang secukupnya hari ini.
Masa kita tunggu turun dari langit seperti kejadian di dalam Keluaran pasal 16? Tidak mungkin. Tuhan memberi kepada kita akal budi, Tuhan memberi kita pekerjaan, Tuhan memberi kita keahlian, lalu kita kemudian berdoa, Tuhan beri saya makanan yang secukupnya pada hari ini. Maka kita bekerja, kita menggunakan akal budi kita mengelola apa yang kita telah miliki dalam bentuk pengelolaan yang di sepanjang Alkitab saya memberitahu sesuatu yang penting kepada kita, apa itu? Bahwa Allah tidak pernah melakukan sesuatu hal yang bersifat mujizat di luar daripada diri kita. Apa itu? Apa yang ada pada diri kita, di situ Tuhan datangkan berkat. Contoh, waktu dia mengadakan mujizat untuk menyediakan bagi 3.000 orang. Apa yang tersedia? Ada 5 roti dan 2 ikan. Itu berarti apa yang ada pada kita, itulah yang Allah akan lipat kali gandakan dan sediakan untuk mencukupkan kita. Karena itu segala sesuatu dalam hidup prinsip dibangun dari dasar Alkitab. Kenapa? Karena Tuhan itu mengerjakan segala sesuatu, itu Tuhan sudah tahu ada modalnya di kita. Ada potensinya, ada skillnya. Dan di situ Tuhan memulai segala sesuatu untuk mengerjakannya. Nah, Allah menyediakan di dalam bagian firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang 2 fakta. Allah menyediakan dari Keluaran pasal 16 ayat 4 sampai 5 ini yang meyakinkan kita akan jalan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi waktu kita pahami 2 hal tentang Allah, 2 fakta tentang Allah di dalam teks yang kita baca ini, membuat kita melangkah bersama dengan Tuhan, mengiring Tuhan itu makin mantap. Mestinya begitu. Maka kita lihat fakta yang pertama adalah di ayat yang keempat. Ayat yang keempat berkata demikian, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit roti bagimu. Apa yang terlewati? Apa yang terlewati? Saya ulang lagi. Ayat yang keempat, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit roti bagimu. Loh, orang yang dalam keadaan bersungut-sungut, kalau pada minggu yang lalu air dirubah dari yang pahit menjadi yang manis. Sekarang giliran yang kedua, mereka kekurangan makan. Tuhan menyediakan kepada mereka mana dari sorga. Bukan hanya mana dari sorga yang dalam bentuk sedikit, tapi dikatakan oleh Alkitab, diturunkan hujan. Kalau hujan itu berarti wakeh apa titik. Katah apa titik. Katah. Banyak. Orang Jawa itu enak menyampaikannya. Banyak. Gitu. Tulisannya itu B-nya, U-nya panjang, K-nya juga panjang. Itu banyak. Nah, perhatikan Bapak Ibu dalam bagian ini. Menarik sekali bahwa sekalipun mereka dalam keadaan yang tidak dikenan oleh Allah, masih diperhatikan oleh Tuhan kebutuhannya. Apalagi uripne awake dhewe sing dalane tepat, sing dalane ya bener, sing dijalani itu ya sesuai dengan maksudnya Gusti Allah. Maka Tuhan itu mestinya lebih daripada orang-orang yang seperti ini. Ya, karena itu Alkitab katakan jangan susah akan hidupmu, akan apa yang engkau makan, akan apa yang engkau minum. Karena Bapamu yang di surga tahu seharusnya memberi apa kepada kebutuhanmu. Ini sudah berapa hari kita lewati 2023? Sudah berapa hari? 29 hari. Ada yang tidak pernah makan selama 29 hari karena tidak punya apa-apa? Tidak ada saya kira. Pasti ada kebutuhan. Dalam hidup kita belajar satu hal yang penting. Apa itu? Pertama, bahwa Allah adalah Allah yang peduli kepada setiap umatnya. Dalam ayat yang kita baca, Ia menurunkan hujan roti bagi umat Israel.
Dia menyediakan kepada mereka lebih daripada apa yang seharusnya mereka butuhkan. Tapi Allah itu sudah takar kepada mereka. Kalau ambil dalam satu hari, cukup untuk satu hari. Kalau mereka ambil banyak, itu juga cukup untuk makan satu hari. Itu ada banyak kejadian yang kita lihat berikutnya itu ketika mereka ngambil, yang terjadi adalah mereka ngambil lebih banyak. Ya, istilahnya kalau pakai bahasa Jawa itu, orangnya itu termasuk orang yang kemaruk, maunya semua. Ini punyaan saya. Tapi waktu dimasak, hanya cukup memang untuk kebutuhan sehari. Makanya banyak orang dalam hidup berjuang untuk lebih. Tapi sebenarnya hanya untuk kebutuhan apa? Hanya untuk kebutuhan makan, pagi, makan siang, dan makan malam. Itu toh. Nah terus kalau kita besok hari mati, terus yang makan yang kita siapkan itu siapa? Ya orang yang masih hidup. Makanya Tuhan itu luar biasa. Saya katakan satu hal yang penting kepada kita. Kepedulian Tuhan itu memang di dalam bagian ini kepada mereka yang tidak taat pun, yang tidak patuh pun, yang suka mengeluh pun diberi. Apalagi kepada kita-kita ini. Maka kita belajar dari hidup. Bukan persoalan dicukupkan oleh Allah. Tapi bagaimana kita melihat segala sesuatu dengan cara kita ini belajar untuk bersyukur kepada Allah. Kepedulian Allah itu selalu untuk kita. Hanya baliknya, dibalik lagi. Apakah kepedulian kita akan Dia juga sama. Kita peduli, kita peka. Kita maunya Tuhan itu seperti apa. Apakah juga ada pada kita. Kalau Dia selalu siap. Yang begini aja dipedulikan. Apalagi kita. Bapak Ibu, jujur. Kalau ada tetangga kita, ya, kalau ada tetangga kita yang tidak nyaman kita dengan dia, kira-kira Bapak Ibu masih kirim nasi kotak enggak? Jadi saya tanya ini contoh sederhana, masih kirim enggak nasi kotak? Masih ya? Nah, ada yang bilang masih, ada yang geleng-geleng. Ya. Kita kalau seandainya mau jujur, kadang-kadang yo rada abot melangkah ke sana. Kenapa? Lah, bolak-balik yo. Orang ini kok nyelekit ngomong itu. Nyelekit apa? Ngomong sak potong itu tapi ya berbobot nyakiti hati. Lah, tapi kita kan diajar. Kita harus bisa mengasihi orang yang memusuhi kita. Nah, itu bagus. Lalu kita memberi dia nasi kotak. Memberi dia nasi kotak. Memberi dia nasi kotak. Lama-lama dia pusing. Ini kenapa orang ini? Dimusuhi, tapi bolak-balik memberkati. Dimusuhi, bolak-balik memberkati. Dimusuhi, bolak-balik memberkati. Saya diberkati dengan satu teman saya yang ada di Wate sana. Gerejanya itu dimobilisasi sedemikian rupa oleh lingkungan supaya itu tidak bisa dipakai. Bukan gerejanya yang dimobilisasi untuk dipakai. Tapi ada orang tokoh agama itu dia gerak mengelilingi rumah warga di sekitar tempat itu supaya ini jangan dipakai untuk ibadah. Nah, beliau ini adalah salah satu jemaat kita dulu yang kita layani dan menjadi hamba Tuhan. Nah, dia merintis pelayanan, melanjutkan pelayanan lah di Watesan. Bapak dan Ibu, apa yang dilakukan? Ya tidak dibenci sama hamba Tuhan. Setiap kali dia jalan pagi ketemu sama tokoh agama ini disapa, ya. Anaknya pas acara manten, wah datang ke sana, rame-rame nih datang ke sana. Wah, suwe-suwe mungkin pusing ya. Orang ini dibenci kok terus saja mendekati aku, terus saja api ambil aku, terus saja baik sama aku. Lama-lama orangnya kemudian itu loh. Kalau batu itu ditetes air tapi sepanjang tahun itu lama-lama itu lubang gitu. Ya, makanya tidak lama setelah itu acara Natalan malah datang ke gereja mengucapkan selamat Natal.
Ada orang dalam hidup itu, ya, sesulit apapun, tapi kalau kita itu terus mengasihi, terus mengasihi, kasih itu mengalahkan kebencian. Amin. Lah orang Israel ini loh, kasih Tuhan itu berlimpah-limpah. Kalau Tuhan itu memandang rupa orang Israel, wis nang mati yo, pandang gurun. Mati saja kalian, silahkan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Apalagi bagi setiap kita yang terus belajar untuk mencintai dia, mengasihi dia. Nah, pujian kita tadi berkata, kita melayani dia, mengasihi dia sepanjang umur hidup kita. Ya. Karena itu Bapak dan Ibu, kalau saya pakai contoh tadi, memberi nasi kotak kepada tetangga, walaupun dia membenci kita. Kadang-kadang juga faktanya kita agak berat hati. Loh, itu sebenarnya hal yang umum terjadi. Nah kalau Tuhan berlaku seperti itu terhadap kita, lihat kita ini, aduh, menunjukkan kesetiaan. Sudah, saya pindah aja, memberkati yang lain aja, yang taat-taat aja saya berkati. Makanya Bapak dan Ibu, tidak usah iri hati. Dikatakan oleh Alkitab, Tuhan itu menerbitkan matahari bagi orang yang baik. Betul? Betul? Tuhan menerbitkan matahari hanya bagi orang yang baik. Betul? Bahwa matahari itu separuh untuk orang jahat tidak dapat gitu loh. Orang baik-baik itu yang dapat gitu. Ya tidak ada seperti itu. Tuhan itu menerbitkan matahari bagi orang baik, tapi juga bagi orang yang jahat. Tuhan juga memberikan oksigen kepada orang baik, tapi juga kepada orang yang jahat. Orang yang baik diberi umur. Kadang-kadang juga lebih cepat dipundut Gusti. Tapi orang yang jahat kok panjang-panjang umurnya. Opo masalahnya. Supaya diwei kesempatan oleh Tuhan bertobat. Nah kalau yang sudah baik-baik ya sudah diantar pulang lebih cepat. Lah kalau gitu aku tak jahat aja Pak, supaya panjang. Ya enggak gitu. Ya, enggak gitu. Karena juga ada orang yang baik juga, yang diperpanjang usianya. Teman saya itu sudah divonis, sudah tidak bisa lagi lanjut untuk umurnya. Karena dia mengalami kanker, operasi berkali-kali. Tapi Tuhan itu loh sampai hari ini, malah tambah segar, tambah waras. Melayani Tuhan malah tambah semangat. Makanya ada orang sehat, tapi dalam hidup kurang bergairah dalam mengiring Tuhan. Ada orang yang sakit, makanya rata-rata orang sakit itu lebih panjang umurnya. Kenapa? Karena lebih hati-hati dan lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, saya mau katakan juga hal yang penting kepada kita. Mumpung awal diwei kesempatan oleh Tuhan dan sehat. Nah ini yang kita lakukan. Jadi Tuhan itu peduli, apalagi kepada kita yang belajar untuk senantiasa setia kepada Dia. Ya, yang kedua, ayat itu bukan hanya berkata Dia peduli dan menurunkan hujan berkat atas mereka, tapi ayat yang kelima sebagai poin yang kedua, sebagai fakta tentang Allah dalam kebersamaan dengan kita, dikatakan di sana ayat yang kelima. Ayat yang kelima berkata, dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Itu buat apa? Karena ada untuk persediaan besok. Ada untuk persediaan besok. Terima hari ini, ada untuk persediaan besok. Itu punya makna. Yang pertama, bahwa kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Karena Ia juga memelihara kita. Tapi yang kedua, itu berarti kita belajar untuk beriman. Karena ada orang yang pada hari yang ke-7, mereka sudah diingatkan. Masih ada juga yang mencoba mencari, tapi tidak ada. Karena memang Allah setiap kali mengatakan sesuatu, dia harus dapat dipercaya. Apa yang dikatakannya ya dan amin. Dan karena itu kita mempercayainya. Nah Bapak dan Ibu sekalian, juga makna yang ketiga, bahwa Allah itu adalah Allah yang melipat kali gandakan segala sesuatu untuk hidup kita. Jadi jangan pernah menjadi khawatir, jangan pernah menjadi takut di dalam hidup. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, ayat ini berkata kepada kita bahwa
terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut oleh mereka. Coba kita lihat ayat yang ke-16. Ya. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambilnya untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikian diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Jadi kadang-kadang berjuang dalam hidup, kalau Allah tidak memberkatinya, itu tidak ada makna apa-apa. Karena itu kita ingat satu persis. Hal yang persis yang kita mau katakan dalam bagian ini. Bahwa Allah itu kita butuhkan dalam hidup kita untuk memohonkan berkatnya atas apa yang kita kerjakan. Maka cara Bapak Ibu datang beribadah ini sebenarnya adalah memohonkan kembali, berkatilah kami untuk menjalani lagi hidup di sepanjang hari-hari ke depan, supaya Allah memberkatinya. Amin. Jadi Bapak dan Ibu ini sebenarnya adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena hari di mana Ia mengundang kita untuk beribadah adalah hari di mana Dia memberkati kita. Demikian juga yang ikut secara live streaming. Ketika ada kerinduan kepada Allah untuk datang kepada Dia, maka Dia adalah Allah yang akan memberkati kita. Dan di dalam bagian ini dikatakan, Dia melipat kali gandakan dengan apa yang menjadi kebutuhan di hari esok kepada umat pada hari yang ke-6. Itulah sebabnya dalam bagian ini, dalam mengiring Tuhan, kita bukan mencari berkatnya. Ini sekarang, saya masuk lebih dalam lagi. Dalam mengiring Tuhan, kita bukan hanya sekedar mencari berkatnya, tapi mencari Dia sumber berkatnya. Orang Israel tidak mencari Dia sebagai sumber berkatnya, tapi hanya mencari apa yang kebutuhannya. Itulah sebabnya Tuhan seringkali oleh orang Israel ditempatkan sebagai Allah untuk tambal butuh saja. Pada waktu mereka butuh, cari Tuhan. Pada waktu mereka tidak butuh Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka merasa segala sesuatu sudah tersedia. Maka yang paling membahayakan bagi kita, bukan pada waktu kita tidak punya apa-apa. Yang paling membahayakan bagi kita adalah ketika segala sesuatu tercukupi, bahkan berlimpah. Orang lebih banyak terjebak dalam hidup ketika bukan dalam keadaan berkekurangan, tapi justru dalam keadaan segala sesuatu ada dan tercukupi. Mengapa? Karena sudah tidak membutuhkan Tuhan lagi. Tidak demikian halnya dengan kita. Kita sebagai orang-orang yang menyadari bahwa Allah Tuhan kita adalah Allah yang menyediakan berkat. Sekalipun demikian kita belajar untuk bisa apa? Untuk bisa mentaati Dia, untuk bisa patuh kepada Dia, untuk tetap mensyukuri segala sesuatu apa yang dianugerahkannya. Maka saya mau meringkaskan khotbah saya pada pagi hari ini. Yang pertama, dalam kepedulian Allah itu adalah fakta bahwa Dia Allah yang menyediakan bagi segala kebutuhan kita. Bahkan menyediakan bagi mereka pun yang tidak taat pun Allah menyediakannya, apalagi bagi kita. Ini fakta yang pertama. Untuk melangkah bersama dengan Allah di sepanjang hari-hari hidup kita, Dia adalah Allah yang mempedulikan segala sesuatu kebutuhan kita. Tapi yang kedua, Dia adalah Allah yang melipat kali gandakan. Maka kita harus belajar dalam hidup untuk mengimani bahwa Allah itu adalah Allah yang akan memberi kepada kita apa yang kita butuhkan. Bahkan pada hari esok pun Dia sudah menyediakannya bagi kita. Jangan pernah meragukan Dia. Maka di sini kita belajar juga untuk apa? Belajar untuk bisa beriman secara penuh kepada Dia dalam hari-hari hidup kita. Jadi dalam melangkah bersama dengan Tuhan, dalam mengiring Tuhan, ingat fakta yang pertama, bahwa Dia peduli engkau dan saya. Dia mengerti engkau dan saya. Dan yang kedua, Dia adalah Allah yang akan melipat kali gandakan segala sesuatu dari apa yang engkau kerjakan untuk hidupmu. Maka dengan demikian kita harus mengimani, tapi juga kita harus belajar untuk bisa mentaati apa yang dikatakannya kepada kita. Mau jadi orang yang taat, yang diberkati Tuhan,
atau menjadi orang yang tidak taat, tapi mencicipi juga berkat Tuhan. Kita lebih memilih menjadi orang yang mentaati Tuhan. Dari segala sesuatu yang dia kerjakan memberkati kita, kita tambah taat kepada dia. Tuhan Yesus memberkati kita dari firman.